Mengejutkan, tadi pagi Anies Baswedan dan Ganjar sangat kaget sekali, setelah tahu ternyata Prabowo sah dan resmi menjadi presiden terpilih. Bagaimana beritanya, silahkan simak baik-baik. Karena hari ini ada 3 berita terbaru tentang Prabowo Gibran, inilah berita yang pertama. Ternyata ini yang membuat Jenderal Prabowo Subianto menjadi presiden terpilih. Dalam perjalanan hidup seseorang, seringkali kita dihadapkan pada tantangan yang begitu berat, kegagalan yang memilukan, dan keterpurukan yang menghantui. Namun, cerita hidup Jenderal Prabowo Subianto mengajarkan kepada kita bahwa di balik segala keterpurukan dan kegagalan, tersembunyi potensi besar untuk meraih kesuksesan yang gemilang. Prabowo Subianto, seorang tokoh yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia, telah menjalani perjalanan hidup yang penuh liku-liku. Dari keterpurukan dan kegagalan, ia mampu bangkit, tidak hanya untuk meraih kesuksesan, tetapi juga untuk menduduki jabatan tertinggi di negaranya sebagai presiden terpilih periode 2024 sampai 2029. Lahir dari keluarga yang terpandang, bapaknya seorang begawan ekonomi dan pendiri BNI Profesor Sumitro Jojo Hadikusumo, namun itu tidak serta-merta membuatnya lepas dari cobaan hidup. Prabowo telah merasakan getirnya kegagalan sejak usia muda, turun dari jabatannya di TNI, mengalami kegagalan dalam upaya pencalonan dalam pemilihan presiden sebanyak 3 kali. Semua itu hanyalah sebagian kecil dari ujian yang harus dihadapi. Namun, Prabowo tidak gentar. Ia menatap masa depan dengan tekad yang bulat, memilih untuk belajar dari setiap keterpurukan dan kegagalan yang ia alami. Menurut pengakuannya, proses menuju keberhasilannya sebagai seorang politisi dan akhirnya presiden terpilih membutuhkan perjuangan panjang selama 20 tahun. Kisah hidup Prabowo Subianto mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran berharga, bahwa keterpurukan dan kegagalan tidak harus menjadi akhir dari segalanya. Sebaliknya, hal itu bisa menjadi batu loncatan untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Ketika semua pintu terasa tertutup, Prabowo menemukan jendela keberhasilan melalui keteguhan dan ketabahan yang ia tanamkan dalam dirinya. Tak ada yang instan dalam meraih kesuksesan. Prosesnya membutuhkan waktu, pengorbanan, dan tentu saja, ketekunan yang tinggi. Prabowo Subianto adalah bukti hidup bahwa dengan tekad yang kuat dan semangat yang membara, bahkan mimpi yang paling besar pun bisa diwujudkan. Dalam setiap langkahnya, Prabowo menunjukkan bahwa kegagalan adalah guru terbaik yang dapat mengajarkan kita untuk bangkit dan terus berusaha. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, bukan alasan untuk menyerah. Kisah inspiratif Jenderal Prabowo Subianto mengingatkan kita bahwa di tengah badai kehidupan, kita harus tetap teguh pada impian dan tujuan kita. Meskipun terkadang jalan menuju kesuksesan penuh dengan rintangan dan kesulitan, namun dengan keyakinan dan kerja keras, kita bisa mengubah keterpurukan dan kegagalan menjadi kejayaan yang gemilang. Betapa waktu yang panjang menjadi ajang pembelajaran dan pembuktian, tekad yang kuat untuk berhasil. Bila hanya 1 atau 2 kali gagal dan menyerah, kita harus malu sama presiden terpilih. Ia 20 tahun belajar dan berusaha untuk sukses. Semoga kesuksesan dan semangat juang prajurit Prabowo Subianto menular dan meresap dalam diri kita, anak-anak muda Indonesia. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Yang dibilang Gus Dur tentang Prabowo ternyata benar. Jika tak ada aral merintang, pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 mendatang, Prabowo Subianto akan dilantik menjadi Presiden Indonesia ke-8. Pada saat itu usia Prabowo menginjak 73 tahun. Yang dibilang Abdurrahman Wahid atau Gus Dur semasa hidupnya ternyata benar. Prabowo akan jadi presiden di usia senja. Bagi kalangan masyarakat NU, Gus Dur, presiden keempat itu adalah sosok wali Allah dengan atribut karomah yang melekat padanya. Ya, Gus Dur bukan orang sembarangan, yang ia ucapkan tak jarang menjadi kenyataan. Sepupu Gus Dur, Irfan Yusuf alias Gus Irfan membenarkan bahwa ayah Yeni Wahid itu pernah meramalkan Prabowo akan jadi presiden di usia tua. Dia mengatakan, Pak Prabowo nanti jadi presiden nek wes tuwe, ungkap Gus Irfan menirukan ucapan Gus Dur. Kesaksian serupa juga diungkapkan langsung orang dekat Gus Dur, Kiai Haji Saik Akil Siraj. Menurut mantan ketua PBNU itu, Gus Dur pernah menyatakan bahwa Prabowo nantinya akan menjadi presiden di hari tua. Pak Prabowo kalau sudah tua jadi presiden,
ungkap Kiai Said mengulang pernyataan Gus Dur saat dikunjungi Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Di mata Gus Dur, menurut Kiai Said, Prabowo adalah orang paling ikhlas kepada bangsa dan negara. Cari orang ikhlas kepada bangsa, ya Prabowo, tegasnya lagi. KPU telah menyelesaikan rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang Pilpres 2024. Prabowo Subianto dalam keterangan persnya di Jakarta menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 2024. Prabowo juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu, yaitu KPU baik dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional, PPK, KPPS, seluruh PPLN di 120 negara, seluruh jajaran Bawaslu dan DKPP. Juga kepada TNI, Polri serta seluruh unsur pendukung pelaksana pemilu yang membuat pemilu 2024 berjalan aman, tertib, dan sejuk. Kami Prabowo Gibran mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menatap ke depan, kembali bersatu dan bergandengan tangan karena tantangan kita sebagai bangsa masih sangat besar dan untuk membawa Indonesia ke arah kemakmuran dan keadilan, ucap Prabowo. Ia bertekad berjuang dan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Soal bagi-bagi jatah menteri di kabinet, Rocky Gerung minta Prabowo lakukan ini. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti pembagian jatah menteri di kabinet pasangan calon nomor urut 2 pemenang pemilihan presiden 2024 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Awalnya Rocky menilai 34 kursi menteri sangat sedikit bagi koalisi Prabowo Gibran. Pasalnya Presiden Joko Widodo dan Gibran secara terpisah akan meminta jatah menteri kepada Prabowo Subianto. Selain itu Partai Demokrat dan Partai Golkar pun demikian. Belum lagi pendukung lainnya. Jadi sebetulnya kursi yang 34 itu sangat sedikit. Demokrat sudah anti-anti, Golkar bahkan menjelaskan dengan sangat sistematis bahwa dialah yang memenangkan calon pasangan ini, ucapnya. Lebih lanjut, menurut Rocky, Gerindra merasa tanpa Gibran pun Prabowo memenangkan Pilpres 2024 berdasarkan perolehan suara yang diterima Partai Solidaritas Indonesia, PSI, di pemilu 2024 yang hanya 2,8%. Dan sebetulnya Gerindra merasa bahwa gak ada Gibran juga kita sudah menang kok. Kalau kita lihat bagaimana komposisi PSI yang seharusnya jadi penanda bahwa Jokowi kalah, artinya Gibran juga kalah tuh, jelasnya. Untuk diketahui, koalisi pemenang Pilpres 2024 Prabowo Gibran meributkan jatah menteri di pemerintahan mendatang. Seperti Golkar yang mengalami lonjakan suara di pemilu 2024 merasa seharusnya mendapatkan porsi lebih besar dalam kabinet ke depan. Jadi, kalau 25%, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah, kita sebut 5 posisi menteri itu minimal. Tetapi kalau dihitung proporsi 25%, ruang masih banyak, kata Ketua Umum Golkar Airlangga. Kemudian pernyataan tersebut ditanggapi partai koalisi lain, salah satunya Partai Demokrat.